see the glass half full. At least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it in. Broke bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulai debat aktif ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi di sini ada tim kelompok 1 yang akan berdebat melawan kelompok 2. Jadi di sini ada kelompok 1, silakan memperkenalkan diri. Silakan, nama saya Abdulaziz. Perkenalkan, nama saya Bayu Raditya Rahman. Jadi tiga kelompok 1 yang akan berdebat melawan kelompok 2. Silakan kelompok 2, silakan memperkenalkan diri. Saya Ramli Kodriagana. Saya Rizky Ramadan. Saya Muhammad Juli. Sebelum debat ini dimulai, pastinya ada yang namanya aturan. Aturan debat dalam debat aktif ini yang pertama, waktu yang diizinkan maksimal 20 menit setiap sesi. Dan dilarang menanya, melainkan hanya boleh berkenaan. Langsung saja, saya persilakan waktu untuk argumen pembuka dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan argumen pembuka dari kelompok saya, yaitu impor barang murah dari Cina. Kalian pasti tahu kalau barang yang berlabel merek Made in China harganya kebanyakan murah meriah. Enggak cuma itu, produk Made in China tersedia dalam beragam jenis dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa barang-barang berlabel Made in China harganya bisa lebih murah dibanding produk dari negara lain, bahkan dari Indonesia. Melansir dari beberapa sumber, berikut adalah alasan kenapa barang buatan Made in China selalu lebih murah dari produk negara lain. Yang pertama adalah harga bahan baku lebih murah karena berasal dari negara sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi murahnya produk Made in China adalah harga bahan baku. Pabrikan di China biasanya memesan bahan baku dalam jumlah banyak sehingga harganya bisa ditekan serendah mungkin. Ditambah lagi bahan baku juga biasanya didapatkan dari produsen di China juga. Yang kedua adalah tenaga kerja yang melimpah dan upah yang murah. Terkenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, China memiliki jumlah tenaga kerja yang berlimpah dan murah. Selain itu, semua karyawan tergabung dalam ACFTU atau All China Federation of Trade Union yang saat ini sudah ada 170 juta anggota. Baik, tadi itu argumen pembuka dari kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan argumen pembuka dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini ingin membuka saya tentang harga barang mahal dan lokal produk yang otentik. Pengertian produk lokal atau dalam negeri adalah produk yang bahan bakunya dan pembuatan dari dalam negeri, walaupun kadang harganya terpaut mahal dari impor. Produk lokal adalah produk hasil produksi dalam negeri atau biasa Anda lihat dengan label Made in Indonesia. Ada pula manfaat produk lokal: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan perekonomian di dalam negeri, 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, 4. Mengurangi angka kriminalitas menggunakan dan membeli produk di dalam negeri yang sama dengan kesejahteraan masyarakat, 5. Meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi di dalam negeri. Kegiatan ekonomi yang meningkat akan korelasi dengan meningkat kualitas produk di dalam negeri. Selanjutnya ini adalah pro dan kontra saya dari kelompok saya. 1. Kualitas produk. Produk luar senantiasa dianggap selalu berfokus pada kualitas, namun kemudian kuantitas. Sementara produk lokal senantiasa
biasa dianggap berfokus pada kuantitas atau kualitas. Baik. Jadi itu aku buka. Apakah kelompok 1 ingin menanggapi? Kelompok 1 ingin menanggapi. Keunggulan apa dari produk lokal membuat kita sebagai konsumen harus membeli produk lokal yang harganya lebih mahal daripada produk impor dari Cina? Memang kita harus membeli produk luar, padahal produk lokal yang kita beli bisa membantu perekonomian negara kita. Perkenalkan, nama saya Dini Sugarmawati. Perkenalkan, nama saya Rosa Lestari. Jadi itu dia anggota dari kelompok 3. Selanjutnya anggota dari kelompok 4 silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal Kevin. Perkenalkan, nama saya Septiana. Oke, langsung saja kita lanjutnya. Kelompok 3 akan debat melawan kelompok 4. Waktu dipersilakan untuk kelompok 4 memulai aturan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan berargumen tentang persoalan dangdut koplo sebagai musik otentik asal Indonesia. Musik dangdut adalah kombinasi antara musik Melayu dan musik India. Lalu musik ini berkembang dengan ciri khasnya yang dibawakan oleh Roma Irama yang cenderung lambat. Sedangkan dangdut koplo sendiri adalah sebuah subaliran dalam musik dangdut yang memiliki bahasa daerah atau bahasa campuran Indonesia atau campuran dengan ciri khas irama tempo yang cepat. Dan kali ini kita akan membahas musik dangdut yang merupakan musik asal Indonesia. Di sini akan menjelaskan tentang argumen saya itu tentang luasnya fenomena foreign wave di Indonesia. Memiliki beberapa alasan, yaitu memperluas wawasan yang dimiliki tentang negara lain, terutama mengenai Korea Selatan. Karena kemajuan teknologi dan transportasi serta banyak penggemar grup musik asal negeri tersebut, mereka datang ke Indonesia untuk melakukan konser. Dan hal itu tentu saja akan menarik media internasional untuk meliput. Hal ini dapat dijadikan untuk mempromosikan Indonesia ke dunia, menarik wisatawan asing untuk berkunjung Indonesia. Tentunya Indonesia makin dikenal dalam seluruh dunia. Oke, itu dia argumen pembuka. Saya akan melanjutkan argumen dari kelompok 4. Dangdut koplo memang sudah mendunia, tapi ini keberadaannya telah tergerus oleh musik modern yang membuatnya tidak lagi didengar oleh banyak orang. Dunia dan nasional, contohnya dijadikan oleh warga Thailand yang dalam koplo juga mampu ke luar negeri, dan dalam koplo juga pernah ke luar negeri, dan manfaatnya makbul kembang koplo. Nah, mulai dapur koplo ketika mengunjungi Indonesia, ketika di Jakarta di 2020 silam. Saya akan memberikan argumen dari kelompok 4. Tetapi dalam musik dangdut sering kali dicap negatif oleh masyarakat. Kita sebagai anak bangsa harusnya lebih mendukung kemajuan dangdut koplo agar tidak juga kalah asik dan menarik jika dibandingkan dengan hip hop, karena kita sebagai bangsa Indonesia juga mempunyai musik yang lebih bagus yang perlu dikembangkan lagi agar dangdut koplo mendunia. Saya akan tutup debat ini. Saya akan simpulkan, intinya foreign wave memang saat ini sedang tren, terutama bagi kaum remaja, khususnya di Indonesia. Tetapi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita juga harus bisa melestarikan musik budaya dangdut koplo. Apalagi dangdut koplo ini seperti yang sudah dijelaskan, sudah menyebar luas, terutama di negara Thailand yang sudah dijadikan seperti remix koplo. Kelompok 5 dan 6, sebelumnya perkenalkan diri kelompok 5, silakan.
saya Muhammad Ilham Rocky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim. Nama saya Siti Nurul. Perkenalkan, nama saya Adelia. Perkenalkan, nama saya Arifan Juni. Baik, langsung saja kita mulai. Saya persilakan argumen pembuka dari kelompok 5. Baik, saya akan membacakan argumen dari kelompok 5 yang merupakan materi tentang restoran Padang dan Sunda harus ada di Mall Besar Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, memang rumah makan Padang dan Sunda suatu bisnis warung makan atau rumah makan yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan yang berasal dari berbagai daerah, seperti rumah makan Padang khas Sumatera Barat dari Minangkabau. Sedangkan restoran atau hidangan Sunda adalah masakan kreasi masyarakat Sunda, terutama di wilayah barat daya kepulauan Indonesia, yaitu berasal dari Jawa Barat. Restoran makan Padang dan Sunda harus ada di Mall Besar Indonesia. Karena dengan adanya restoran makan Padang dan Sunda di Mall Indonesia bisa berdampak baik agar bisa memperkenalkan budaya makanan khas daerah yang merupakan salah satu peninggalan nenek moyang untuk dikenal, disebarluaskan, dilestarikan, dan dikembangkan agar supaya budaya yang tidak ternilai harganya tidak hilang. Tidak hanya karena sudah banyak masuknya budaya asing. Jadi sebaiknya sebagai warga masyarakat Indonesia dari berbagai daerah pasti mempunyai suatu kreasi inovasi dan keunikan makanan khas daerahnya masing-masing. Dan dengan adanya restoran makan Padang dan Sunda di Mall Besar Indonesia bisa berdampak juga untuk para turis atau orang asing atau orang luar negeri untuk bisa tahu dan memperkenalkan agar kita tidak merasain dengan semakin maraknya arus perubahan yang terus berkembang dari luar negeri. Baik, itu dia argumen pembuka dari kelompok 5. Selanjutnya argumen pembuka dari kelompok 6. Saya akan membahas kita dari Indonesia aja. Jadi, makanan Korea datang ke Indonesia karena dari teknologi yang canggih seperti aplikasi TikTok yang sudah beredar kemana-mana dan bisa mengubah resep-resep yang ada di Korea. Dan negara Indonesia juga masakan Korea itu dengan enak dan masakan Korea juga sehat dibandingkan nasi Padang karena mempunyai sayuran yang sehat dan tubuh. Saya ingin menutup argumen tentang masakan Padang dan Sunda. Memang masih rendahnya yang mampu memakan dan juga kesimpulannya bukan restoran atau rumah makan Padang dan Sunda memang belum menguntungkan karena dengan segala biaya yang harus ditanggung oleh pemilik rumah makan Padang tersebut seperti biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain. Kita bisa mengajak kerjasama kepada pemilik rumah tersebut dengan cara menjelaskan, memusyawarahkan lagi kepada pemilik rumah agar mengurangi anggaran tersebut dan memusyawarahkan untuk menambahkan restoran makanan Padang dan Sunda, bukan hanya menambahkan makanan lokal lainnya agar citra identitas Indonesia tidak terkikis, mundur dan agar bisa terus berkembang agar ciri khas makanan Indonesia tidak hilang. Tetapi dengan maraknya restoran Jepang dan juga Korea, hal tersebut terjadi juga memiliki dampak positif, yaitu bisa membuat turis yang sedang liburan ke negara kita Indonesia, jika memang dia tidak bisa beradaptasi dengan makanan yang ada di Indonesia, mereka bisa memakan makanan dengan makanan restoran yang ada di Indonesia, salah satunya restoran Jepang dan juga Korea. Oke, saya akan tutup debat ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua.